dari Kabupaten Kota Takalar tahun 2023. Adapun anggota dari kelompok kami, Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Cayani. perkenalkan nama saya Mala Manulia. Perkenalkan saya Novelius Kaki Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Perkenalkan nama saya Salwa Nasibah. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan Pemerintahan, dosen pengampun oleh Ibunda Dr. Sylvia SE MSc AKCA. Penjelasan satu itu menghitung nilai rasio yang dijelaskan oleh semua anggota kelompok 3 mulai dari rasio awal sampai terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan solvabilitas keuangan jangka pendek pada Kabupaten Takalar. Dapat diketahui kas sebesar 11 miliar, setara kas 12 miliar, dan investasi jangka pendek itu tidak ada pada laporan keuangannya. Kewajiban lancar sebesar 52 miliar, piutang sebesar 20 miliar, aktiva lancar sebesar 80 miliar. Dan adapun rasio A, rasio B, rasio C di sini dapat kita cari dengan rumus di sini, yaitu rasio A kita dengan cari kas dan setara kas ditambah investasi keuangan jangka pendek dibagi kewajiban lancar. Dan rasio B rumusnya yaitu kas dan setara kas ditambah investasi keuangan jangka pendek ditambah piutang dibagi kewajiban lancar. Dan rasio C sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Maka bisa dihasilkan rasio A sebesar 0,4609, rasio B 0,8585, dan rasio C sebesar 1,5552. Baik, saya akan membacakan solvabilitas keuangan jangka panjang dari Kabupaten Takalar. Pertama-tama dapat diketahui total aset sebesar 1.839 miliar sekian, kewajiban jangka panjang sebesar 210 miliar sekian, total kewajiban 262 miliar sekian, dan ekuitas dana investasi sebesar 1 miliar 577 miliar sekian. Selanjutnya, untuk perhitungan pada rasio A dapat diketahui yaitu total aset dibagi kewajiban jangka panjang yang menghasilkan 8,7334. Selanjutnya, pada rasio B dapat diketahui dengan rumus total aset dibagi total kewajiban mendapatkan hasil 7,0039. Selanjutnya, rasio C dapat diketahui dengan rumus ekuitas dana investasi dibagi total kewajiban yang menghasilkan 6,0039. Baik, di sini saya akan menjelaskan solvabilitas anggaran Kabupaten Takalar. Dapat diketahui keterangannya. Yang pertama, total pendapatan sebesar 1.158 miliar dan pendapatan DAK itu sebesar 253 miliar sekian. Kemudian total belanjanya sebesar 1.050 miliar sekian. Terus untuk belanja modal itu sebesar 188 miliar dan belanja operasionalnya sebesar 859 miliar, dan untuk belanja pegawai sebesar 514 miliar sekian. Kemudian untuk mendapatkan rasio A, B, dan C dan D, ada rumus yang dapat kita lihat. Yang pertama itu rasio A, total pendapatan dikurang pendapatan DAK dibagi total belanja dikurang belanja modal. Jadi hasil dari rasio A itu sebesar 1,0492. Untuk rasio B, adapun rumusnya total pendapatan kurang pendapatan DAK kurang belanja operasional. Hasilnya rasio B itu 1,0530. Kemudian rasio C, adapun rumusnya total pendapatan kurang pendapatan DAK dibagi belanja pegawai. Jadi rasio C mendapatkan nilai sebesar 1,7576. Kemudian untuk rasio D, rumusnya itu total pendapatan dibagi total belanja. Jadi rasio D itu sebesar 1,1028. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio kemandirian keuangan Kabupaten Kota Takalar. Jadi dapat dilihat keterangannya. Yang pertama itu ada total PAD sebesar 143 miliar sekian dan total pendapatannya itu sebesar 1.158 miliar sekian dan total belanja sebesar 1.050 miliar sekian. Jadi untuk mendapatkan rasio A dan rasio B dapat dilihat rumusnya. Rasio A yaitu total PAD dibagi
total pendapatan, maka rasio A-nya itu 0,1236. Sedangkan untuk rasio B, total PAD dibagi total belanja, maka nilai rasio B itu sebesar 0,1363. Selanjutnya, fleksibilitas keuangan Kabupaten Takalar, yang mana total pendapatannya senilai 1.218 miliar, dana alokasi khusus atau DAK senilai 253 miliar, belanja pegawai senilai 514 miliar, pembayaran pokok pinjaman senilai 8 miliar, belanja bunga senilai 14 miliar, jumlah kewajiban sebesar 262 miliar, dan kewajiban jangka panjangnya itu sebesar 210 miliar. Jadi untuk mendapat rasio A, B, C, dan D ada rumusnya, yaitu rasio A total pendapatan dikurang DAK dikurang belanja pegawai dibagi pembayaran pokok pinjaman ditambah belanja bunga mendapatkan hasil 19,3129. Rasio B dengan rumus total pendapatan dikurang DAK dikurang belanja pegawai dibagi jumlah kewajiban mendapatkan hasil 1,7121. Rasio C dengan rumus total pendapatan dikurang DAK dikurang belanja pegawai dibagi kewajiban jangka panjang mendapatkan hasil 2,1349. Dan rasio D dengan rumus total pendapatan dikurang DAK dibagi jumlah kewajiban mendapatkan hasil 3,6721. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian solvabilitas layanan, di mana adapun rumusnya untuk rasio A yaitu total ekuitas dibagi dengan jumlah penduduk, di mana total ekuitasnya itu senilai 1.577 miliar dibagi dengan 326.000 jiwa. Hasilnya itu sama dengan 4,869,82. Kemudian untuk rasio B yaitu total aset dibagi dengan jumlah penduduk, di mana total asetnya itu senilai 1.839 miliar dibagi dengan jumlah penduduk yaitu 326.000 jiwa sama dengan 5642542,93. Rasio C di mana total aset tetap dibagi dengan jumlah penduduk, di mana total aset tetapnya yaitu 1.480 miliar dibagi dengan jumlah penduduk yaitu 326.000 jiwa. Hasilnya yaitu 45,405779,17. Kemudian rasio D yaitu total belanja dibagi dengan jumlah penduduk, di mana total belanjanya yaitu senilai 1.050 miliar dibagi dengan jumlah penduduk 326.000 jiwa. Hasilnya yaitu 32,11738,13. Kemudian rasio E yaitu total belanja modal dibagi dengan jumlah penduduk, di mana total belanja modal senilai 418 triliun,424 miliar dibagi dengan jumlah penduduk yaitu 326.000 jiwa. Hasilnya 12,8338,10. Akan membacakan solvabilitas operasional pada Kabupaten Takalar yang dapat diketahui yaitu total pendapatan LO sebesar 1.158 miliar dan pendapatan DAK LO sebesar 253 miliar. Total beban 1.180 miliar, beban operasional sebesar 859 miliar dan beban pegawai sebesar 514 miliar. Dan di sini ada pun rasio A, B, C, dan D dapat kita ketahui, dapat kita perhitungkan melalui rumus seperti ini. Rumus rasio A yaitu total pendapatan LO dikurang pendapatan DAK LO dibagi total beban menghasilkan rumus 0,7663. Rasio B rumusnya yaitu total pendapatan LO dikurang pendapatan DAK LO dibagi beban operasional, hasilnya 1,0530. Rasio C yaitu rumusnya total pendapatan LO dikurang pendapatan DAK LO dibagi beban pegawai, hasilnya 1,7576.
Dan yang terakhir itu rasio D dengan rumus total pendapatan LO dibagi total beban yang menghasilkan 0,9810. Penjelasan 2 menghitung indeks rasio akan dijelaskan oleh Salwara Nasifa. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan langkah kedua, yaitu menghitung indeks rasio pada rasio solvabilitas jangka pendek Kabupaten Takalar tahun 2023. Adapun rumusnya yaitu indeks rasio nilai N sama dengan nilai aktual dikurangi nilai terendah dibagi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Maka didapatkan hasilnya yaitu pada Kabupaten Bone sebesar 0, Kabupaten Maros -1, Kabupaten Takalar 0,074, Kabupaten Bantaeng 0,0035 dan Kabupaten Sinjai 0,135. Penjelasan 3 menghitung indeks dimensi akan dijelaskan oleh Novelio Sitaki Ramadhani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah 3 yaitu menghitung indeks dimensi, di mana indeks dimensi itu merupakan rata-rata aritmetik dari indeks rasio-rasio pembentuknya. Untuk menghitung indeks rasio solvabilitas jangka pendek Kabupaten Takalar tahun 2023, indeks rasio A-nya itu sebesar 0,4609. Untuk indeks rasio B-nya sebesar 0,8585 dan indeks rasio C-nya sebesar 1,5552. Jadi indeks dimensi solvabilitas jangka pendek Kabupaten Takalar dengan jumlah indeks rasio A, rasio B, dan rasio C. Kemudian dibagi 3, maka hasil rata-ratanya sama dengan 0,9582. 4. Penjelasan menghitung indeks kinerja keuangan atau IKK dijelaskan oleh Novelio Sitaki Ramadhani. Selanjutnya menghitung IKK. Indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan rata-rata pertimbangan dari indeks-indeks dimensi. Adapun rumusnya untuk mencari IKK yaitu FCI sama dengan sigma DI dibagi N, di mana FCI itu merupakan indeks kondisi keuangan, sedangkan sigma DI merupakan total indeks dimensi, dan untuk N sama dengan jumlah dimensi. Jadi untuk menghitung IKK Kabupaten Takalar, adapun dimensinya yang pertama itu solvabilitas jangka pendeknya itu indeks dimensinya sebesar 0,9582. Untuk solvabilitas jangka panjang indeks dimensinya itu 7,2471. Untuk solvabilitas anggaran indeks dimensinya sama dengan 1,2407. Dan untuk solvabilitas operasional indeks dimensinya sama dengan 1,1395. Dan untuk fleksibilitas keuangan indeks dimensinya sama dengan 6,7080. Dan untuk solvabilitas layanannya indeks dimensinya sama dengan 395.019,63. Dan untuk kemandirian keuangan sama dengan 0,1299. Jadi total dimensinya, indeks dimensinya itu totalnya sama dengan 395.037,0530. Jadi IKK Kabupaten Takalar itu sebesar 397,030 dibagi 7. Maka hasilnya sama dengan 5578624361. Itu merupakan IKK dari Kabupaten Kota Takalar. Penjelasan 5 pengkategorian yang akan dijelaskan oleh Mutiara Indah Cahyani. Selanjutnya, perhitungan batas kategori. Dalam kategori baik, diketahui nilai IKK lebih besar dari MER ditambah standar depresiasi. Jika kategori cukup, dengan perumusan MER dikurang standar depresiasi kurang dari nilai IKK dan kurang dari MER dan ditambah standar depresiasi. Selanjutnya, dalam kategori kurang, nilai IKK kurang dari MER dikurang standar depresiasi. Selanjutnya, hasil dari perumusan perhitungan batas kategori. Dalam kategori baik itu nilai IKK lebih besar dari 708 juta sekian. Dalam kategori cukup, minus 141 juta sekian kurang dari nilai IKK kurang dari 708 juta sekian. Dan kategori kurang, nilai IKK kurang dari 141 juta sekian. Kategorisasi tiap daerah. Yang pertama itu ada Bone dengan nilai IKK 460 juta sekian, berada di antara
minus 141 dan 708 juta sekian. Untuk kategorinya itu termasuk dalam kategori cukup. Selanjutnya untuk Kabupaten Maros dengan nilai IKK 878.000 sekian berada di antara nilai minus 141 juta sekian dan 708 juta sekian. Maka kategori Kabupaten Maros itu cukup. Selanjutnya Takalar dengan nilai IKK 557.000 sekian berada di antara minus 441 dan 708 juta sekian. Maka kategori Kabupaten Takalar itu cukup. Bantaeng dengan nilai IKK 1.106.000 sekian berada di antara nilai minus 141 juta sekian dan 708 juta sekian. Maka kategori untuk Kabupaten Bantaeng itu cukup. Selanjutnya Kabupaten Sinjai dengan nilai IKK 954 juta. Maka kategori untuk Kabupaten Sinjai itu baik karena nilai IKK-nya lebih besar dari 708 juta sekian. Penjelasan 6. Pemeringkatan dijelaskan oleh Nur Fadilah. Pemeringkatan dilakukan sesuai dengan nilai IKK tertinggi sampai terendah. Pengkategorian dan pemeringkatan IKK Pemerintah Kota Sulawesi Selatan tahun 2023. Di peringkat pertama ada Kabupaten Sinjai dengan nilai IKK sebesar 954 juta sekian dengan kategori baik. Kemudian di peringkat kedua ada Bone dengan nilai IKK sebesar 406 juta sekian dengan kategori cukup. Kemudian di ketiga ada Kabupaten Bantaeng dengan nilai IKK 1 juta sekian dengan kategori cukup. Kemudian ada Kabupaten Maros dengan nilai IKK sebesar 878.000 dengan kategori cukup. Dan terakhir ada Kabupaten Takalar dengan IKK senilai 597.000 sekian dengan kategori cukup. Analisis terkait kekuatan dan kelemahan Pemda Takalar serta bagaimana potensi agar kinerja Pemda Takalar lebih baik dijelaskan oleh Nur Amalia. Adapun kekuatan dan kelemahan pada Kabupaten Takalar, yang pertama rasio solvabilitas jangka panjang yang tinggi. Kabupaten Takalar memiliki nilai rasio solvabilitas jangka panjang sebesar 70,2780 yang menunjukkan kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kekuatan yang kedua itu stabilitas keuangan dengan indeks komposit keuangan atau IKK sebesar 567.000 sekian. Takalar masuk dalam kategori cukup, menunjukkan kinerja keuangan yang tidak berada pada tingkat rendah. Selanjutnya kelemahan Kemandirian keuangan yang rendah. Indeks dimensi kemandirian keuangan Takalar hanya sebesar 0,1299 menandakan ketergantungan yang tinggi pada sumber dana eksternal seperti transfer pemerintah pusat. Yang kedua, rendahnya fleksibilitas keuangan. Indeks fleksibilitas keuangan sebesar 6,7080 menunjukkan keterbatasan dalam menyesuaikan pengeluaran atau alokasi dana sesuai kebutuhan kerja relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Contohnya dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sinjai yang IKK-nya sebesar 954 juta sekian. Kinerja Takalar masih berada di bawah rata-rata untuk kategori baik. Selanjutnya, potensi untuk meningkatkan kinerja pada Kabupaten Takalar. Yang pertama, peningkatan kemandirian keuangan dengan mengembangkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, atau perikanan. Takalar dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Yang kedua, efisiensi anggaran dengan memperbaiki pengelolaan anggaran untuk meningkatkan indeks solvabilitas operasional dan layanan. Ini dapat dilakukan dengan fokus pada prioritas layanan publik. Yang ketiga, kerjasama antar daerah dengan meningkatkan kolaborasi dengan kabupaten sekitar untuk berbagi sumber daya dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan yang terakhir, investasi pada infrastruktur produktif, yang dimana peningkatan infrastruktur yang
mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, dapat memperkuat basis ekonomi daerah dan meningkatkan fleksibilitas keuangan. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Takalar berpotensi mencapai kategori baik dalam penilaian